warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi sekalian, sampai jumpa kembali dengan saya Ibu Eka Darmawati pada channel YouTube saya Fadil Eka. Baiklah siswa dan siswi sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat, tetap sehat. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi tentang perubahan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Baiklah, sebelum kita masuk pada materi ini, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Oke? Selanjutnya, perhatikan lagi gambar berikut ini. Oke, sekarang kita masuk pada materi kita. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan ruang lingkup perubahan sosial budaya. Nah, sekarang kita mulai pada materi. Bisa kalian perhatikan. Ayo, materinya yaitu perubahan sosial budaya. Dalam materi ini, pertama Ibu akan menerangkan pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial menurut para ahli Selo Sumarjan adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilainya, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Itulah pengertian dari perubahan sosial. Kita lihat, di dalam perubahan sosial ada 4 unsur. Kamu perhatikan, yang pertama interaksi sosial, yang kedua lembaga-lembaga sosial, yang ketiga kelompok sosial, dan yang keempat pelapisan atau stratifikasi sosial. Oke, pada materi kedua di sini adalah tentang pengertian perubahan kebudayaan. Apa itu perubahan kebudayaan? Perubahan kebudayaan adalah perubahan dalam sistem ide yang dimiliki bersama pada berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, itulah pengertian dari perubahan kebudayaan, di mana di dalam perubahan kebudayaan terdapat 7 unsur, yaitu yang pertama sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kedua bahasa, yang ketiga sistem pengetahuan, dan yang keempat sistem kemasyarakatan, kelima sistem ekonomi dan mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian buka di buku paket. Nah, perhatikan kesimpulan dari Ibu tentang pengertian perubahan sosial budaya. Jadi, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang ada di dalamnya, yaitu terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara dari kehidupan tradisional menjadi kehidupan modern. Bisa kamu lihat. Nah, sekarang yang kedua di sini Ibu akan membahas hubungan antara perubahan sosial dengan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial dan perubahan kebudayaan dia terjadi saling berkaitan. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya, dan tidak mungkin pula kebudayaan itu ada tanpa adanya masyarakat. Selanjutnya kita masuk poin yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dalam bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, di sini ada 3 yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, berdasarkan lamanya proses perubahan. Berdasarkan lamanya proses perubahan di sini ada 2, yaitu perubahan lambat yang namanya evolusi, perubahan cepat yang namanya revolusi.
contoh dari perubahan lambat atau dari evolusi ini, kita lihat dulu pengertian sekilas. Perubahan lambat atau evolusi ini perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Yang contohnya adalah perubahan pada struktur masyarakat. Kalau perubahan cepat, perubahan itu terjadinya sangat cepat. Contohnya bisa kita lihat pada revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad ke-18. Yang kedua adalah berdasarkan perencanaan. Berdasarkan perencanaan di sini ada dua. Perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan ini perubahan yang sudah yang ingin kita lakukan, yaitu contohnya kita akan melaksanakan pembangunan. Yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan ini terjadi di luar kehendak manusia. Contohnya bencana alam. Yang ketiga adalah berdasarkan pengaruhnya terhadap masyarakat. Berdasarkan pengaruhnya terhadap masyarakat ada dua, perubahan kecil dan perubahan besar. Kalau perubahan kecil, perubahan ini dia membawa pengaruh yang kecil. Contohnya perubahan hanya pada model pakaian, pada model rambut. Jadi hanya diri manusia itu saja yang berubah, tidak membawa orang lain. Yang kedua adalah perubahan besar. Perubahan besar ini dia membawa pengaruh yang sangat besar terhadap orang banyak. Contohnya perubahan yang terjadi pada undang-undang dasar. Nah, siswa dan siswi sekalian, hanya itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mohon kalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Tetap semangat dan tetap sehat, jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.